Perkenalkan, saya Maria Yohana Mestinmoa. Saya dari kelas 10I SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kali ini, saya akan menjelaskan secara garis besar materi tentang lembaga sosial. Langsung saja, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Poin yang pertama adalah pengertian dari lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial ini merupakan seperangkat norma yang saling berkaitan dan juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan hidup, sehingga sebuah hubungan antar masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan juga teratur. Norma-norma ini nantinya akan terbentuk menjadi suatu lembaga sosial melalui suatu proses yang bernama institusionalisasi. Institusionalisasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu secara tidak terencana. Artinya, lembaga sosial yang lahir ini lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dan nantinya akan melebur secara sendirinya dalam praktik kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu secara terencana, yang artinya lembaga sosial ini muncul atau lahir melalui sebuah perencanaan yang matang oleh orang-orang yang berwenang. Poin yang kedua yaitu fungsi. Lembaga-lembaga sosial tentu saja memiliki fungsi. Fungsi-fungsi dari lembaga sosial ini dikelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan juga fungsi laten. Fungsi manifest atau nyata merupakan fungsi yang disadari dan juga menjadi tujuan utama dan juga diharapkan oleh orang-orang atau banyak orang. Sedangkan fungsi laten atau fungsi tidak nyata merupakan fungsi yang tidak disadari, tidak diharapkan, dan juga bukan menjadi tujuan utama dari banyak orang. Lanjut ke poin ketiga, yaitu tipe-tipe dari lembaga sosial. Menurut John Lewis Gillin dan juga John Philip Gillin, lembaga-lembaga sosial ini terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. Berdasarkan sudut perkembangannya, lembaga sosial memiliki dua tipe. Tipe yang pertama yaitu creative institution, yaitu lembaga sosial yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah lembaga agama dan juga lembaga perkawinan. Tipe yang kedua yaitu enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sudut sistem nilai. Berdasarkan sudut sistem nilai, lembaga sosial memiliki dua tipe juga, yaitu yang pertama adalah basic institution. Basic institution ini merupakan lembaga sosial yang dianggap paling penting atau sangat penting oleh masyarakat untuk memelihara dan juga mempertahankan tata tertib yang ada di masyarakat. Contohnya adalah lembaga hukum. Tipe yang kedua yaitu subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga pariwisata. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan sudut penerimaannya. Berdasarkan sudut penerimaannya, lembaga sosial juga memiliki dua tipe. Tipe yang pertama yaitu approved and sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat luas. Contohnya adalah lembaga kesehatan. Yang kedua yaitu unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak secara terang-terangan oleh masyarakat, namun melalui alasan-alasan tertentu, masyarakat ini tidak bisa atau tidak mampu memberantasnya. Contohnya adalah jaringan teroris. Yang selanjutnya, berdasarkan sudut penerimaannya. Berdasarkan sudut penerimaannya, lembaga sosial ini juga memiliki dua tipe. Yang pertama adalah general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan juga diterima oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Contohnya adalah lembaga agama. Yang kedua yaitu restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Contohnya adalah perkumpulan dari sebuah sistem kepercayaan. Yang terakhir yaitu lembaga sosial berdasarkan sudut fungsinya, yang juga memiliki dua tipe, yaitu yang pertama adalah operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola untuk mencapai tujuan tertentu dari masyarakat tersebut. Contohnya yaitu lembaga pertanian. Dan yang kedua yaitu regulative institution, merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat dan juga tata kelakuan atau norma dalam masyarakat. Contohnya adalah lembaga pengadilan dan juga kejaksaan. Sampailah kita kepada poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis lembaga sosial.
Di sini saya akan menjelaskan 6 lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan juga lembaga hukum. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Keluarga sendiri terkenal akan 3 macam atau 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah keluarga inti. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Yang kedua adalah keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, om, tante, dan lain-lain. Yang ketiga adalah keluarga poligamus, yaitu keluarga yang terdiri dari lebih dari 1 kepala keluarga. Lembaga keluarga ini memiliki fungsi utama untuk memberi perlindungan, melindungi, dan juga memberikan kasih sayang atau afeksi kepada satu sama lain. Keluarga ini terbentuk dari proses-proses. Yang pertama, tentu saja proses pendekatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian akan terbentuk proses-proses lanjutan yang akan membawa mereka kepada perkawinan, dan keluarga tersebut akan terbentuk ketika sepasang suami istri tersebut sudah memiliki anak. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sebuah tempat para masyarakat untuk mendapatkan sebuah pendidikan baik karakter maupun intelektual. Lembaga pendidikan ini memiliki fungsi untuk membentuk karakter dari seseorang dan juga mempersiapkan orang tersebut untuk mencari nafkah. Saat ini terdapat 3 jenis lembaga pendidikan, yaitu lembaga formal atau yang kita kenal sebagai SD, TK, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Lalu lembaga pendidikan non formal seperti kursus-kursus dan juga les-les, dan juga ada lembaga pendidikan informal. Contohnya adalah pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan selama masa kecil yang biasanya kita dapatkan dari orang tua atau keluarga. Yang selanjutnya adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan keseluruhan nilai dan juga norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan juga wewenang dalam masyarakat. Lembaga politik ini mencakup pemerintahan, negara, kekuasaan, dan juga kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti misalnya adalah pemerintah. Lembaga politik ini berfungsi untuk memelihara ketertiban dan juga keamanan masyarakat, mengatur proses politik, dan juga mengusahakan terjadinya atau munculnya kesejahteraan dalam masyarakat. Contoh-contoh dari lembaga politik ini yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu, dan juga Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Yang selanjutnya ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu atau antar manusia menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Dalam lembaga ekonomi terdapat pula pola-pola politik ekonomi, yaitu feodalisme, merkantilisme, kapitalisme, komunisme, dan juga sosialisme. Feodalisme adalah sistem yang memberikan kekuasaan paling tinggi atau kekuasaan paling besar kepada para bangsawan atau para raja. Sementara orang-orang yang akan menjaga para warga, tanah-tanah, dan juga harta benda yang dimiliki oleh para bangsawan tersebut adalah para prajurit. Karena pada masa sering digunakan feodalisme, para masyarakat kebanyakan bekerja sebagai petani, maka sebagai tanda kesetiaannya para masyarakat akan memberikan sebagian besar dari hasil panen dari hasil bercocok tanamnya kepada si bangsawan, sehingga pendapatan yang didapatkan oleh para penggarap tanah ini sangatlah sedikit. Yang kedua yaitu merkantilisme. Merkantilisme adalah sistem yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan juga mengarahkan kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada kapitalisme, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada seorang pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya ada paham komunisme, yaitu paham yang menempatkan sebuah partai tunggal sebagai wakil rakyat yang akan memerintah atas nama rakyat juga. Nah,
Dalam paham komunisme ini, segala koordinasi ekonomi, termasuk jenis barang yang akan diproduksi, harga barang, dan juga gaji-gaji yang diberikan kepada para karyawan ini akan ditentukan oleh partai tunggal tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem sosialisme. Yang terakhir adalah sistem sosialisme, yaitu sistem yang bertujuan lebih kepada persamaan hak dan juga pembatasan hak milik pribadi untuk menciptakan sebuah kesejahteraan yang akan muncul dalam masyarakat. Ada pula struktur lembaga ekonomi yang meliputi sektor agraris, seperti contohnya adalah pertanian, kemudian sektor industri, contohnya adalah para pabrik-pabrik, dan juga ada dalam sektor perdagangan seperti misalnya toko-toko dan juga kios-kios. Contoh-contoh dari lembaga ekonomi ini adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, PT, dan juga perusahaan. Yang selanjutnya ada lembaga agama. Agama atau religion merupakan suatu sistem yang terdiri atas kepercayaan dan juga praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral dan suci. Nah, hal-hal tersebut akan mempersatukan seluruh orang atau semua orang ke dalam suatu komunitas yang dinamakan sebagai umat. Agama sendiri memiliki fungsi utama sebagai pedoman hidup yang menggerakkan dan membantu kehidupan manusia, serta memberikan panutan terkait hal-hal yang benar dan juga yang salah. Contoh-contoh dari lembaga agama yaitu MUI atau Majelis Ulama Indonesia, PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan juga KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan lembaga sosial yang terakhir adalah lembaga hukum. Lembaga hukum merupakan lembaga yang berfungsi atau bertugas untuk menegakkan hukum di pengadilan. Lembaga hukum ini memiliki fungsi utama untuk melindungi anggota masyarakat dari kejahatan dengan bantuan dari peraturan-peraturan untuk menegakkan keadilan. Terdapat pula beberapa contoh dari lembaga hukum ini, yaitu yang pertama adalah Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim, Advokat, dan juga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sekian saja penjelasan saya kali ini mengenai materi lembaga sosial. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir dan juga sudah menyimak video penjelasan saya kali ini. Sehingga saya berharap teman-teman bisa sedikit lebih memahami tentang materi lembaga sosial ini. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya Yohana pamit undur diri dan sampai jumpa di kali berikutnya. Bye-bye!